Ya Ida, kamu kenapa? Kok kelihatannya pucat sekali? Aku belum sarapan, Bil. Lemes banget nih. Sarapan itu penting loh. Mamaku aja selalu nyuruh aku sarapan tiap pagi. Pak, iya sarapan itu penting? Iya tahu sarapan itu penting. Coba deh tanya sama kakak yang lewat itu. Kak, tanya dong. Iya, mau tanya apa? Apa benar sarapan itu penting? Oh, sarapan. Iya dong, sarapan itu penting. Kita ini kan membutuhkan asupan makanan sehat dan bergizi sebagai asupan energi bagi tubuh kita. Jadi, supaya kita tidak lemas dan tetap semangat belajar, kita harus sarapan tiap pagi. Terus makanan yang sehat dan bergizi itu yang gimana? Untuk makanan yang sehat dan bergizi itu, makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lain-lain. Oh begitu. Lalu bagaimana kita mengetahui makanan itu mengandung karbohidrat, protein, dan lemak? Untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, kita dapat melakukan penelitian. Kalau adik-adik mau tahu bagaimana melakukan penelitian tersebut, tadi teman kakak ada yang mau melakukannya. Yuk, ikut kakak yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, adik-adik, ini loh teman-teman kakak yang mau melakukan penelitian itu. Hai kalian yang masih pengajian. Ya, belum pulang sekolah? Iya, udah masih ganti baju juga kok. Oh ya, kita lakukan pengajian sekarang deh, biar nggak kelamaan. Bayu, kamu juga ikutan ya? Yuk. Ayo, ikutan. Ya, kita akan melakukan pengujiannya di sini. Kita akan melakukan pengujian secara sederhana, alat dan bahannya juga akan kita menjelaskan. Oh iya. Halo adik-adik, saya Kak Eka dan saya Esti akan melakukan uji amilum atau karbohidrat. Nah, untuk menguji kandungan karbohidrat atau amilum itu caranya gimana Kak? Caranya dengan menggunakan larutan obat merah atau iodin. Bahan-bahan yang ada di depan ini kita tetesi menggunakan larutan iodin. Apabila bahan-bahan di depan ini mengandung amilum atau karbohidrat, warnanya akan berubah menjadi ungu sampai biru. Nah, terus bahan-bahan yang diperlukan apa aja sih? Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada kentang rebus, kemudian nasi, tahu, biskuit, kuning telur, dan yang terakhir adalah roti tawar. Untuk memudahkan proses pengujian, semua bahan-bahan yang ada di depan ini kita tunggu terlebih dahulu. Terus sekarang langkah apa yang harus kita lakukan, Kak? Langkah selanjutnya adalah memindahkan bahan-bahan yang ada di depan ini ke dalam palet yang sudah kita beri nama, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan bahan-bahan yang ada ini ke dalam palet yang telah kita beri nama. Kentang, ada kentang, kemudian nasi, selanjutnya apabila semua bahan ini telah kita masukkan ke dalam palet, kita teteskan dengan menggunakan air agar memudahkan kita dalam melihat reaksi dari larutan yang sudah dimasukkan. Setelah semua bahan kita masukkan ke dalam palet dan kita tambahkan dengan sedikit air, hasilnya seperti ini. Lalu kita teteskan bahan-bahan ini menggunakan larutan obat merah atau iodin. Selanjutnya kita aduk-aduk. Setelah beberapa menit, kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan tadi. Demikian uji amilum atau karbohidrat. Sudah dapat dilihat kan hasilnya? Sekarang coba kalian tentukan mana yang mengandung amilum atau karbohidrat dan mana yang tidak. Kalian dapat mengetahui jawaban kalian benar atau tidak pada akhir video ini. Jadi tonton terus ya video ini sampai akhir. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Eka dan bersama kali ini dengan rekan saya ada Bayu dan ada Intan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji lemak. Nah, untuk pengujian lemak ini, kita akan menggunakan bahan-bahan
tahu yang telah ditumbuk, minyak goreng, susu, dan yang terakhir air. Nah, untuk mengetahui kandungan lemak yang ada pada bahan-bahan ini, kita akan mengoleskan bahan-bahan yang telah kita tumbuk ini ke dalam kertas buram yang sudah kita berikan keterangan seperti ini. Nah, untuk mengetahui hasilnya, apakah itu mengandung lemak atau tidak, bisa dilihat dari hasilnya. Nanti kita bandingkan dengan air. Nanti air kan dioleskan di sini. Hasilnya itu tidak meninggalkan bekas karena kan air tidak mengandung lemak. Untuk yang lainnya bisa kita bandingkan dengan air yang meninggalkan bekas transparan, berarti mengandung lemak, sedangkan yang tidak sama seperti air, berarti dia tidak mengandung lemak. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita mengoleskan bahan-bahan ini pada kertas buram ini. Setelah kita oles, hasilnya seperti ini. Dan kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Nah, adik-adik, tadi kan sudah didiamkan. Nah, kali ini kita akan melihat hasil dari bahan-bahan yang sudah kita oleskan pada kertas buram ini. Ya, bisa dilihat ya. Di sini ada urutannya air, minyak goreng, dan susu. Untuk mengetahuinya, karena di depan ini kan ada sisa-sisa dari yang dioleskan, jadinya tidak akan terlihat. Makanya kita lihat di bagian belakang. Yang pertama tadi ada air, tidak meninggalkan bekas. Selanjutnya minyak goreng yang meninggalkan bekas transparan. Dan kemudian ada susu yang tidak meninggalkan bekas transparan. Dan bawah ini ada kuning telur meninggalkan sedikit bekas transparan. Tahu tidak meninggalkan bekas sama seperti air. Dan yang terakhir kemiri yang meninggalkan bekas transparan. Nah, kan adik-adik sudah mengetahui bahan-bahan mana yang jika dioleskan pada kertas buram akan meninggalkan bekas transparan dan bahan mana yang tidak meninggalkan bekas transparan. Jadi sekarang adik-adik bisa simpulkan bahan mana yang mengandung lemak dan bahan mana yang tidak mengandung lemak. Nanti jawaban adik bisa disesuaikan kepada hasil penelitian kakak-kakak di akhir video. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Intan. Dan kali ini saya bawa salah seorang teman yaitu Ida. Nah, untuk yang kali ini kami akan melakukan uji protein. Untuk alat dan bahannya bisa disebutkan Ida? Ada daun melindro, kentang rebus, tahu, putih telur yang sudah direbus, biskuit, bulu ayam. Lalu alatnya ada lilin dan korek api. Oh ya Kak, lalu bagaimana kita tahu bahan-bahan di sini mengandung protein atau tidak hanya dengan alat-alat yang sederhana ini? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk kalian juga penasaran, bagaimana caranya kita bisa tahu hanya dengan alat dan bahan yang seperti ini? Nah, bisa kita lihat di sini ada bulu ayam. Nah, bulu ayam ini ketika dibakar dia akan mengeluarkan bau yang sangat khas. Nah, bulu ayam kan dikenal sebagai salah satu penguji untuk melihat suatu bahan itu mengandung protein atau tidak, karena bulu ayam ini sudah dikenal yaitu mengandung protein. Jadinya ketika dibakar dia mengeluarkan bau yang sangat khas. Nah, ketika bahan-bahan lain ini juga dibakar, ketika itu mengeluarkan bau yang khas atau identik dan sama dengan bulu ayam ini, berarti bahan tersebut mengandung protein. Nah, selanjutnya untuk mengetahuinya langsung saja kita nyalakan lilin untuk membakar bahan-bahan ini dengan pembanding bulu ayam yang juga dibakar. Pertama kita bakar bulu ayam dan yang akan kita uji yaitu biskuit. Coba tidak? Saya bakar dulu. Nanti kamu bakar biskuitnya lalu dicium baunya dibandingkan ya. Pertama ini bau bulu ayamnya ini. Bulu ayam mempunyai bau yang khas. Bulu ayam memang memiliki bau yang khas dan ini khas untuk seperti protein yang dibakar tuh baunya lebih khas seperti ini. Biskuitnya dibakar. Bagaimana baunya? Biskuit yang terbakar ini tidak mempunyai bau yang mirip dengan bulu ayam. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang telur. Bagaimana? Masih ingat bau bulu ayam yang terbakar atau mau dibakar lagi? Coba dibakar lagi. Nah, karena bulu ayam itu ketika sudah dingin aromanya itu sudah tidak tercium lagi. Jadi ketika mau digunakan sebagai pembanding dibakar dulu ya adik-adik. Tadinya silakan telurnya dibakar.
pakai tahu. Masih ingat kan baunya? Nah, pastikan ya agar bahan-bahan ini benar-benar terbakar, karena ketika terbakar pasti akan mengeluarkan bau-bauan yang khas dari mereka sendiri. Nah, bau yang khas itu kita cocokkan dengan gula ayam ini. Bagaimana? Tahu juga memiliki bau yang hampir mirip dengan gula ayam. Baik, untuk yang satunya silakan mencoba untuk kentang rebus. Kentang rebus tidak mempunyai bau yang mirip dengan gula ayam. Yang terakhir daun hijau ya, adik. Daun melida mempunyai bau yang hampir mirip dengan gula ayam. Oke, nah dari semua bahan yang sudah kita bakar tadi, adik-adik bisa menyimpulkan sendiri kan mana yang merupakan bahan yang mengandung protein dan mana yang tidak. Nah, kalau adik-adik penasaran bisa dicoba sendiri di rumah, tapi harus dengan pengawasan orang tua atau guru, karena kita menggunakan korek dan kita menyalakan api yang mungkin bisa berbahaya. Nah, untuk selanjutnya adik-adik simpulkan atau adik-adik cari tahu mana saja yang merupakan bahan yang mengandung protein, dan nanti kalian bisa cari tahu jawabannya di akhir video ini. Jadi selamat mencoba. Nah adik-adik, demikianlah kegiatan pengujian pada hari ini. Selanjutnya kakak ada tabel yang berisikan mana bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, lemak maupun protein. Nah tadi kan adik-adik sudah menjawab ya bahan-bahan mana yang mengandung lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya adik-adik bisa mencocokkannya pada tabel berikut ini. Bagaimana adik-adik dengan jawaban kalian? Pasti benar semua kan? Kalau benar semua, pintar kalian. Namun jika yang belum benar, kalian bisa mencobanya lagi ya. Tapi dengan melakukan pengujiannya itu harus dengan pengawasan orang tua. Selamat mencoba adik-adik.